Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Kang Duren dari Subang. Nah, sahabat hijau, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman yang dimana pengalaman saya yang saya akan review saat ini adalah pengalaman pohon durian yang terkena busuk akar yang disebabkan oleh jamur Phytophthora dan jamur Fusarium ya teman-teman. Yuk, seperti apa saya akan mengendalikannya dan memberikan pengalamannya seperti yang pernah saya lakukan, dan alhamdulillah hasilnya si tanaman durian saya kembali sehat dan kembali pulih teman-teman. Nah, ini teman-teman pohonnya. Ini untuk pohon tanamannya umur 7 bulan ya. Telah tanam dari bibit 50 cm. Ini bibit pendek tapi pertumbuhannya sekarang udah 1,80 meter teman-teman. Nah, sepintas teman-teman, ini kita bisa lihat ya, daun-daunnya ini sedikit menguning. Terus ada batang-batang yang kering teman-teman seperti ini. Yang terlihat signifikan itu waktu itu teman-teman, ini si daunnya pada gugur, kuning, mati dan gugur. Ini daun muda ya teman-teman yang tumbuhnya, walaupun terlihat ini sedikit kuning daun mudanya teman-teman. Nah, itulah teman-teman, petani durian banyak sekali hal-hal yang tidak terduga ya teman-teman. Nah, kita lihat dari bawah teman-teman. Nah, kalau misalkan kita gali di sini ya, ini bekas penggalian teman-teman. Nah, bisa dilihat berapa senti saya gali. Nah, saya gali di sekitar sini, ternyata si akar-akarnya itu, akar serabutnya itu pada kering teman-teman. Ini contohnya seperti ini. Ini pada kering-kering teman. Ini kering dan mati, jadi saya sabutin yang matinya itu akar-akarnya. Terus juga dengan harapan saya memberikan obat pupuk untuk bisa menyembuhkannya. Nah, setelah itu saya bikin busutan ya teman-teman. Busutan di sekitar tanaman durian kita. Ini terjadi disebabkan karena tingginya curah hujan di daerah kita teman-teman. Jadi kelembaban itu tidak terjaga. Alhasil si tanaman atau si akar durian kita menjadi busuk ya teman-teman. Nah teman-teman, atas pengalaman saya, apabila ada yang terjadi seperti ini, kita usahakan selain kita pengobatan, kita juga memberikan gunungan atau busutan pada sekitar tanaman durian kita. Terus ditambah lagi teman-teman, kita menambahkan biji-biji durian di sini. Kita menanam juga biji durian ini dengan harapan dia tumbuh, dan kita ntar akan sambungkan ke ini untuk penambahan kaki supaya dia juga bisa membantu penyerapan unsur hara dan menyehatkan perakaran yang telah mati di sini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan tidak melakukan seperti ini, alhasil teman-teman, saya juga pernah mengalami ada yang tidak terselamatkan ya teman-teman. Nah, untuk pupuk dan obat pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menggunakan insektisida dapat ya, karena adanya dapat. Ini untuk insektisida bebas ya teman-teman. Ini tujuannya sama ya, untuk menjaga atau mematikan bila ada hama di dalam tanah ya teman-teman. Nah, untuk fungisidanya juga teman-teman, saya pada kesempatan ini menggunakan Besromil. Ini juga untuk fungisida bebas ya teman-teman, tapi usahakan kalau ada fungisida berbahan aktif mancozeb ya teman-teman, karena ini kehabisan. Jadi saya menggunakan fungisida ini bekas tanaman cabai saya teman-teman. Nah teman-teman, kalau penambahan yang lain ini kita menggunakan Gromet ya teman-teman. Nah, untuk Gromet usahakan teman-teman harus pakai Gromet ya teman-teman, jangan memakai yang lain lagi. Karena ini untuk Gromet sendiri teman-teman udah saya buktikan keampuhannya.
karena ini bisa menyehatkan perakaran, terus menyehatkan tanah di sekitar perakaran durian, karena ini manfaatnya dan kandungannya banyak sekali teman-teman. Intinya bisa menyehatkan tanaman kita. Nah, dan ini teman-teman, ini saya akan menggunakan 1 liter asam amino, yang dimana asam amino ini kita buat sendiri dari bahan yang ada di sekitar kita. Waktu itu saya membuatnya ini dengan menggunakan ikan lele ya teman-teman. Kita fermentasi, terus sekarang kita pakai untuk harapan menyehatkan, menyembuhkan durian kita yang terkena busuk akar ya teman-teman. Nah, sekilas teman-teman, pengertian untuk asam amino itu diformulasikan bagus sekali untuk tanaman yang stres, tanaman yang sakit, atau tanaman pasca penyembuhan dari serangan hama dan penyakit ya teman-teman. Jadi untuk pengendalian akar yang busuk, kita harus juga penambahan asam amino ya teman-teman, dengan harapan itu bisa memulihkan tanaman kita dan menyehatkan tanaman kita, beserta menyehatkan juga tanah di sekitar tanaman kita ya teman-teman. Nah, di sini juga saya akan sedikit menambahkan teman-teman yang namanya JPT ya. Nah, untuk JPT ini berfungsi juga untuk zat perangsang tumbuh ya teman-teman. Di sini juga tersedia zat perangsang akar, zat perangsang daun. Nah, untuk penambahannya sedikit saja ya teman-teman, cukup 1 botol untuk air 10 liter ini ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk dosis saya menggunakan dalam 1 wadah ini yang berisi 10 liter air, menggunakan insektisidanya ini 2 sendok ya teman-teman, 2 sendok makan. Terus untuk fungisidanya saya juga memberikan 2 sendok makan teman-teman. Nah, kalau untuk gromet, saya dalam 5 liter air ini saya menggunakan 5 tutup botol ini saja teman, atau 5 tutup botolnya saja ya teman-teman. Ini 5 tutup, kita kasih kesinikan teman-teman. Terus untuk asam amino saya memberikan 1 liter teman-teman. Nah, untuk JPT sendiri saya menggunakan 1 tutup botolnya saja teman-teman. Nah teman-teman, setelah dicampur akan seperti ini warnanya, tetap hitam ya teman-teman, karena ini sebabkan karena kandungan gromet yaitu asam humat ya teman-teman. Asam humat itu berwarna hitam, walaupun dicampur dengan insek, dengan fungi, dengan obat yang lain akan tetap hitam ya teman-teman, seperti ini. Nah, adapun teman-teman, pengaplikasiannya dalam 1 pohon ini kita memberikan 4 liter ya teman-teman, dalam 1 pohon di sekitar pohon durian kita ini teman-teman. Itu tergantung tajuk ya teman-teman, bisa 3 liter, bisa 4 liter, bisa juga 5 liter ya teman-teman. Seperti ini saja teman-teman. Nah seperti itu teman-teman, ikhtiar kita, semoga ikhtiar kita membawa hasil yang sangat diharapkan oleh kita ya teman-teman. Nah untuk pengaplikasiannya teman-teman, ini usahakan kita memberikan 1 minggu sekali dalam pemberian 4 kali teman-teman. Jadi dalam pemberian 4 kali ini udah ada hasilnya. Jadi kalau kita hitung dalam jangka 1 bulan ini udah ada perubahan teman-teman, entarnya ya teman-teman. Tapi harus kita ingat teman-teman, waktu pasca penyembuhan seperti ini usahakan teman-teman jangan kita berikan pupuk
unsur hara makro ya teman-teman, apalagi unsur hara nitrogen yang terlalu tinggi, karena dikhawatirkan ini akan menyebabkan si perakaran yang mau mulai tumbuh dia kembali lagi mati teman-teman, karena mungkin dia dalam tahap penyembuhan, perakaran baru akan tumbuh tapi dia belum siap menerima unsur hara yang terlalu tinggi yang kita berikan ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sobat hijau, pada kesempatan kali ini cukup sekian. Semoga ini sedikit membantu kepada rekan-rekan, pada kawan-kawan yang sekarang mengalami tanamannya terkena serangan akar busuk ya teman-teman. Yuk, jadi kita nggak boleh putus asa, masih ada kesempatan. Selagi kita berusaha pasti ada jalan ya teman-teman. Nah, salam dari petani durian Subang, salam dari petani durian Nusantara. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, berlimpah rezeki, sehat selalu jasmani maupun rohani ya teman-teman. Yang intinya semoga kita selalu diberikan kesemangatan untuk terus menghijaukan bumi ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.